Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahzada Ezibi Faidillah, asal dari Ponorogo. Saya mahasiswa Ilkom Robito semester 4 di Universitas Darussalam. Di sini kita akan membahas yaitu epistemologi Islam, bagaimana dunia memandang Islam, dengan judul buku yang kita akan membahas buku dengan judul Integritas Epistemologi. Oke. Bagaimana buku ini membahas? Buku ini membahas mengenai kebangkitan dan pembaruan peradaban Islam harus dimulai dari integritas sumber-sumber pengetahuan dalam kerangka tauhid melalui metodologi yang sistematis. Oke, akan kita jelaskan nanti di akhir dengan intisari. Oke. Delete. Kita mulai. Mari kita membaca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Epistemologi integritas or integritas epistemologi. The literary produced by the Islamization of Knowledge project has consistently stressed the importance of both the epistemological and the methodological dimension of efforts to reform and revive Islamic civilization. Oke. Di paragraf ini menunjukkan bahwa persoalan metodologi merupakan benang, pakan, dan lungsing inti dan struktur dasar dari proyek Islamisasi ilmu. Ini menunjukkan bahwa kita akan membahas dasar-dasar dari ilmu yang seharusnya kita terapkan. Semua orang sepakat bahwa pemikiran yang sistematis dan tertib merupakan syarat bagi keberhasilan suatu tindakan. Karena melalui cara berpikir inilah kita dapat memetakan langkah-langkah dan mencapai tujuan yang ingin diraih. Dari pemikiran dasar ini, pemikiran dasar kita terhadap Islam dan bagaimana dunia memandangnya, kita harus menata pemikiran kita dari dasar, karena itu sangat penting. Kesadaran akan pentingnya pemikiran yang teratur bukanlah semata-mata produk zaman modern. Ya, pemikiran modern banyak dikaitkan, karena kita modern, karena kita di zaman kini, kita harus memikirkan secara modern dan kita harus sesuai ilmiahnya atau sesuai teorinya. Itu tidak hanya menamai modern, tapi itu memang sangat penting dalam kita memulai suatu pemikiran kita atau sebelum kita memandang suatu hal. Kita harus memetakan itu dan kita harus berpikir secara logika sebelum kita memandang itu semuanya. Oke. The epistemological dimensions, which has to do with the theoretical content of human thought, concerns itself with drawing the proper distinctions among the various levels of thought, namely fact, concepts, principles, and theories, viewed from a comprehensive Islamic perspective. As for the methodological dimensions, it has to do with the practical sides of human thought, ways of thinking, research procedures, and incentives for action. Yet, despite the importance of the epistemological dimensions, with its various topics and issues, it is the methodology for dealing with these topics and issues that has received the greatest attention in the Islamization of Knowledge project. Oke. Sebaliknya, sepanjang sejarah yang tercatat, manusia telah menunjukkan kesadarannya akan perlunya pemikiran yang sistematis. Kesadaran ini tidak terbatas pada suatu budaya tertentu maupun suatu bidang spesialis minat tertentu. Oke, tapi seiringnya zaman dan kita semakin modern ini, akhirnya banyak manusia yang mengaitkan atau banyak yang mengedepankan logika atau pemikiran dasar dan mereka menyadari bahwa itu penting. Tidak seperti orang dulu yang bagaimana apa yang terjadi itulah mereka yang simpulkan, tidak mencari teori-teori dasar yang membuat mereka itu paham akan kejadian yang terjadi ketika itu. Jadi semakin modern zaman, banyak orang yang sadar atas pentingnya teori-teori dasar,
pemikiran-pemikiran dasar. Oke. Namun demikian, banyak individu, kelompok, bahkan bangsa secara keseluruhan gagal mencapai tujuan mereka, baik jangka pendek maupun jangka panjang, karena mereka mengabaikan upaya untuk menentukan cara terbaik dalam mencapai tujuan tersebut. Istilah metodologi dan metodologi memiliki daya tarik tersendiri, sebagaimana tampak dari seringnya istilah-istilah digunakan dalam tulisan-tulisan yang berkaitan dengan apresiasi sastra, persaingan ideologis, retorika yang membaikkan semangat dakwah, serta pengajuan klaim. Semua pihak tersebut menggunakan metodologi dan mengklaim memiliki metode yang lebih unggul dibandingkan pesaing mereka. Belum lagi, mereka yang dituduh tidak memiliki metodologi sama sekali, baik dalam ranah pemikiran, perkataan, maupun tindakan. Oke. Over the past 50 years, a number of academics and other figures have attempted to push Arab Islamic thought and it associates methodology of mistaken notations. Others have attempted to make use of inductive, usually with methods, to explain the prosperity and distinctiveness of Islamic culture, while others have sought to explain of the recession of Islamic civilization as resulting from the juristic method that prevailed among early Arab Muslim thinkers. The Rabic Arab Islamic thought of its creative momentum. Oke, selama 50 tahun terakhir, sejumlah akademisi dan tokoh lainnya berusaha membersihkan pemikiran Arab Islam beserta metodologinya dari berbagai kesalahan konseptual. Oke, dari selama 50 tahun terakhir ini, akademisi dan tokoh-tokoh pemikiran di dunia ini itu berusaha menyingkirkan pemikiran Arab Islam beserta metodologinya. Oke, dari berbagai kesalahan konseptual. Mungkin mereka pikir pemikiran Arab Islam dan metodologinya itu memiliki kesalahan-kesalahan beruntun yang tidak hilang selama bertahun-tahun dari dulu. Sebagian yang lain berupaya memanfaatkan tokoh lain itu berusaha memanfaatkan metode induktif dalam usul fiqh untuk menjelaskan kemajuan dan keistimewaan budaya Islam. Banyak tokoh-tokoh pemikir di dunia ini itu menganggap bahwa budaya Islam itu memang bagus, tapi mungkin karena pola pikir dan kurangnya teori dasar yang mereka pakai, sehingga tokoh-tokoh pemikir ini harus namanya menggunakan usul fiqh untuk terus memajukan pemikiran-pemikiran yang sudah ada dengan usulul fiqh untuk menjelaskan kemajuan dan keistimewaan budaya Islam. Sementara itu, ada pula yang menafsirkan kemunduran peradaban Islam sebagai akibat dari metode jurisprudensial fikih, yang dominan dipakai di kalangan Muslim Arab. Still, others have argued that this some juristic method laid foundation and established criteria for interpreting religious texts, depicting the principle of jurisprudence as a theory of hermeneutic, in which case they become a closed system. However, this type of evaluation lends more attention to historical application of Islamic ways of thinking and the ethics they possess than it does to principles that inhere in the original source of their ways of thinking, that is in the Quran and the Sunnah or prophetic Sunnah. Sebagai lainnya berpendapat bahwa metode jurisprudensial ini tersebut telah meletakkan dasar-dasar dan kriteria dalam menafsirkan teks-teks keagamaan, sehingga prinsip-prinsip usul fiqh dipandang sebagai suatu teori hermeneutika yang pada akhirnya digambarkan sebagai sistem tertutup. Jadi teori jurisprudensial ini meletakkan dasar-dasar dan kriteria dalam menafsirkan teks-teks keagamaan. Jadi mereka itu menaruh tafsiran-tafsiran dari teks-teks keagamaan yang dibuat oleh Islam Arab dahulu.
agar tertata dan dapat dipahami di zaman modern ini. Oke, itu yang disebut dengan metode jurisprudensial. Oke, setelah selain prinsip-prinsip keagamaan yang lain, sampai juga prinsip-prinsip usul fiqh yang dipandang sebagai suatu teori hermeneutika yang pada akhirnya digambarkan sebagai sistem tertutup. Nah, itu penjelasan yang intinya di situ adalah setelah dari prinsip-prinsip keagamaan akhirnya beralih ke usul fiqh yang ingin dikembangkan oleh tokoh-tokoh pemikir dunia yang sebelumnya kita bahas itu. Oke. Namun, jenis penilaian semacam ini lebih banyak memberi perhatian pada penerapan histori cara berpikir Islam dan warisan yang dihasilkannya daripada prinsip-prinsip yang terkandung dalam sumber asli cara berpikir tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka kurang menuju atau kurang tertuju kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah yang diresahkan dengan tokoh-tokoh Arab sebelumnya. Jadi Al-Quran dan Sunnah tidak terlalu dikaitkan dalam pemikiran mereka. Seperti itu. Penilaian tersebut juga kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh sumber-sumber tersebut serta cakrawala luas yang dapat dibuka oleh prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai bidang ilmu dan ranah kehidupan. Nor does it gives sufficient attention to the purpose, the source where it tended to fulfill, and the broad horizons such principle can open up to us in numerous fields of knowledge and space of lives. Oke, seperti itu. Integritas epistemologis yang merupakan integritas yang menyeluruh dan sistem atas sumber-sumber dan sarana pengetahuan. Oke, kita baca dulu bahasa Inggrisnya, nanti baru kita bahas satu persatu. Epistemological integration, which is a comprehensive systematic integration of the source and means of knowledge, constitutes the frame of reference for Islamic methodology. Epistemological integration is a necessity that is fully consistent with human nature. Verity is a natural, authentic phenomenon that should be accepted and put to good use. Hence, there is a keener need for cooperation and integration, since verity is basic to human nature, with people coming from a variety of ethnic backgrounds, speaking different language, bearing descent from different tribes, and so on. Oke. Integritas epistemologi yang merupakan integrasi menyeluruh sistematis atas sumber-sumber dan sarana pengetahuan, merupakan kerangka rujukan bagi metodologi Islam. Integrasi epistemologis merupakan suatu keniscayaan yang sepenuhnya selaras dengan fitrah manusia. Epistemologi, integritas atau utuhnya epistemologi itu adalah fitrah manusia yang sudah jelas ada. Jadi tidak ada orang yang sebenarnya tidak memiliki pikiran dasar. Tidak ada orang yang sebenarnya itu tidak mempunyai dasar yang utuh atau epistemologi yang utuh. Nah, itu adalah fitrah manusia. Keberagaman adalah fenomena alami dan autentik yang harus diterima serta dimanfaatkan secara positif. Jadi kita tidak seluruhnya memiliki pemikiran dasar yang sama atau mempunyai keintegritasan dalam epistemologi kita. Jadi kita mempunyai banyak keberagaman dan kita harus mengintegritaskan itu dan kita harus menyempurnakan itu karena perbedaan adalah fenomena dan kita harus menyempurnakan hal itu masing-masing dalam pribadi kita. Karena itu, terdapat kebutuhan nyata akan kerjasama dan integrasi, sebab keberagaman merupakan bagian mendasar dari hakikat manusia. Manusia berasal dari latar belakang etnis yang beragam, berbicara dalam bahasa daerah yang berbeda, berasal dari suku yang berbeda, dan seterusnya. Keberagaman mendasar juga keberagaman mendasar juga mendasar dalam hal konsepsi, keyakinan, serta praktik keagamaan. Seperti
Contoh, seandainya Allah menghendaki, dia tentu menjadikan seluruh manusia sebagai satu umat yang sama. Namun Allah tidak berkehendak seperti itu. Oke? The need for integration takes two different from one internal and the other external. What I am terming the internal need for integration is manifesting in the need for loving relationship as bonds of compensation and trust among the members of a single society of community, as well as peace treaties and cultures that engender trust and confidence among different communities and societies. As for the external necessity of integration, it arises from people's mutual dependence on one another from provision on life initiations. Okay. Every methodology is associated with both mental activity and practical procedures from searching out solution to problem and answer to question which lead to the acquisition of knowledge and the construction of thought system. Oke. Kebutuhan akan integrasi memiliki dua bentuk, internal dan eksternal. Apa yang saya maksud sebagai kebutuhan internal dan integrasi tampak dalam perlunya hubungan kasih sayang, ikatan belas kasih, dan kepercayaan di antara anggota suatu masyarakat atau komunitas, serta dalam perjanjian damai dan piagam yang menumbuhkan rasa saling percaya di antara komunitas dan masyarakat yang berbeda-beda. Adapun kebutuhan eksternal dan akan integrasi itu muncul dari ketergantungan timbal balik manusia satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan eksternal integrasi yang integritas itu muncul karena ketergantungan timbal balik antara manusia itu. Karena antara orang satu dari satu yang lain itu berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke. Setiap metodologi selalu berkaitan. Every methodology is associated with both mental activity and practical process for searching of solution to problems and ways to question. Setiap metodologi selalu berkaitan dengan aktivitas mental dan prosedur praktis untuk mencari solusi atas berbagai persoalan dan jawaban atas berbagai pertanyaan yang pada akhirnya mengarah pada perolehan pengetahuan dan pembangunan sistem pemikiran. Setelah itu, tindakan konkret dilakukan untuk menerapkan solusi dan situasi nyata. Hence, the integration of thinking, research, and practice in principle of methodology in general. However, Islamic methodology is practical, has taken the principle and formulated its significant in clear, eloquent terms. Dengan demikian, integrasi antara pemikiran dan penelitian dan praktik merupakan prinsip umum dalam metodologi. Jadi pemikiran, penelitian itu prinsip umum dalam metodologi kita. Namun metodologi Islam secara khusus telah mengambil prinsip ini dan merumuskan maknanya dalam ungkapan yang jelas dan fasih. Metodologi integrasi epistemologi, esensi metodologi. Okay, or methodology of epistemological integration. Essential of Islamic methodology is an attempt to construct a program which helps to spread awareness or methodology and at the same time to offer a practical training in the thoughtful investigation of issues relating to science and knowledge in a variety of fields. The book's title affirms the distinctive types of integration that characterize Islamic methodology, including the integration of source, tools, and schools of thought. Oke. Esensi metodologi Islam merupakan sebuah upaya untuk menyusun suatu program yang membantu menyebarluaskan kesadaran tentang metodologi dan pada saat yang sama menaruhkan pelatihan praktis dalam penyelidikan yang reflektif terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan di beragam bidang. Oke. Judul buku ini menegaskan jenis-jenis integrasi khas yang menjadi ciri metodologi Islam, termasuk
integrasi sumber-sumber alat dan masa-masa pemikiran, integrasi antara realitas yang ada dengan cita-cita yang diharapkan, serta integrasi antara deskripsi kuantitatif yang dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran yang cermat terhadap subjek atau persoalan yang diteliti dengan deskripsi kualitatif yang menjelaskan makna-makna mendasar dari berbagai fenomena yang ada. Menjelaskan dengan dasar kualitatif. Nah, oke. Lanjut. My interest in the subject of this book began early in my work as a teacher trainer and later as a university professor. A number of the chapters in this book were present in training course in the 1919 in Jordan. Then in other countries, I have organized numerous sessions with scholars and research on issues relating to methodology, as well as with individuals who specialize in training in methodological thinking. I took part in all discussion sessions that were held by the International Institute of Islamic Thought (IIIT) in Cairo between 2005 and 2008 in order to plan the writing of the book Islamic Methodology. Ketertarikan saya terhadap topik buku ini bermula sejak awal karir saya sebagai pelatih guru, kata penulis, dan kemudian sebagai dosen universitas. Sejumlah bab dalam buku ini pernah dipresentasikan dalam berbagai kursus pelatihan pada tahun 1990-an di Yordania, kemudian di negara-negara lain. Saya juga telah menyelenggarakan banyak sesi bersama para ulama dan peneliti mengenai persoalan-persoalan metodologi, serta bersama para spesialis dalam pelatihan berpikir metodologi. Jadi artikel ini dan sejumlah bab dari buku ini dan buku-buku karangan lainnya itu sudah dipresentasikan di hadapan tokoh-tokoh pemikir di dunia ini dan juga para ulama-ulama muslim. Dan mereka dan sang penulis sudah menjelaskan argumennya dan juga beberapa karangannya untuk menjelaskan cara berpikir dan teori bagaimana menanggapi pemikiran-pemikiran lain yang ada dan berbeda-beda sesuai dengan fenomena yang terjadi. Jadi dia sudah memberikan pandangan-pandangannya terhadap apa yang terjadi dengan fenomena ini dan cara pemikir-pemikir dengan cara pikiran mereka yang berbeda dan cara mereka berargumen berbeda-beda. Saya juga mendapatkan alat manfaat serupa dari berbagai masukan yang saya terima dari para peserta kursus pelatihan yang telah disebutkan. Oleh karena itu, saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam sesi program dan kegiatan tersebut, kata sang penulis. Gagasan-gagasan yang disajikan or the ideas presented in this book make up the basic topics of many training courses I have organized over the years. Courses that aim to encourage systematic action in a particular area of fields board details such as the problems of academic research in Islamic studies and educational research and its application to the Islamic science in universities. As for courses was to encourage system ethics, encourage systematic thought and action in general. They bore details such as academic research methods from an Islamic perspective, affirming Islamic ways of thinking and Islamization of knowledge. Gagasan-gagasan yang dipresentasikan atau yang disajikan dalam buku ini merupakan pokok-pokok utama dari banyak kursus pelatihan yang telah diselenggarakan oleh penulis selama bertahun-tahun. Kursus-kursus yang bertujuan mendorong tindakan yang sistematis dalam bidang tertentu seringkali diberi judul seperti problematika penelitian akademik dan studi. Penelitian pendidikan dan penerapannya dalam ilmu-ilmu keislaman di universitas.
Adapun kursus-kursus yang bertujuan untuk mendorong pemikiran dan tindakan yang sistematis secara umum biasanya diberi judul seperti metode penelitian akademik dalam perspektif Islam, reformasi cara berpikir Islam dan islamisasi ilmu, metodologi Islam dan metodologi integritas epistemologis. Okay, not surprisingly, then those who participate in this course own copies of the earliest versions of some chapters of this book. It is also worth noting that all the scholars address themselves to university worth noting that all the scholars. Okay? Noting that all the scholars address themselves to university, faculty, members, and graduate students. Regular readers of Islamiyah's Al-Ma'rifah will also notice that paragraphs from some chapters have appeared previously in my editorials for the journal. Adapun kursus-kursus yang bertujuan untuk mendorong pemikiran dan tindakan sistematis secara umum, nah tadi itu yang kita bahas. Oke, juga tidak mengherankan atau tidak membuat penasaran, para peserta kursus tersebut memiliki salinan versi awal dari berbagai bab buku ini. Perlu juga dicatat bahwa seluruh kursus tersebut ditujukan bagi dosen perguruan tinggi dan mahasiswa pasca sarjana. Para pembaca yang selalu membaca atau pembaca tetap itu membaca jurnal Islamiyat Al-Ma'rifah para pembaca menyadari bahwa beberapa paragraf dari sejumlah bab buku ini sebelumnya telah dimuat dalam tulisan editorial yang dibuat oleh penulis di jurnal tersebut. The experience of organizing training of course on Islamic method and its application to various fields of knowledge, including education, psychology, economics, international relations, and others, has repeatedly confirmed the need for a book that presents methodological concepts, principles, source, tools, and school of thought in a clear, concise, and accessible manner. Trainers can simply reproduce each chapter in the form of activities, example, and real-life situation. This need was uppermost in my mind as I drafted the material of this book. Pengalaman menyelenggarakan kursus pelatihan tentang metodologi Islam dan penerapannya dalam berbagai bidang ilmu, termasuk pendidikan, psikologi, ekonomi, dan hubungan internasional, dan lainnya, berulang kali menegaskan kebutuhan akan sebuah buku yang menyajikan konsep, prinsip, sumber, perangkat, dan mazhab metodologis yang jelas dan mudah dipahami juga. Dengan demikian, para pelatih dapat dengan mudah mengembangkan setiap bab menjadi bentuk kegiatan, contoh, dan situasi kehidupan nyata. Kebutuhan inilah yang dipertimbangkan oleh sang penulis ketika menyusun materi buku ini. Oleh karena itu, buku ini memuat modelan-modelan kegiatan, contoh-contoh, dan situation, namun tanpa penyimpangan pembahasan atau rincian yang berlebihan dalam isi utama teks. Tidak berlebihan dalam isi utama teks dalam jurnal ini. Dengan demikian, pelatih memiliki kebebasan untuk menggunakan kebijaksanaannya sendiri dalam memilih apa yang sesuai dengan pengalaman dan bidang keahliannya, kebutuhan para pesertanya, dan serta sifat spesialis mereka. Meskipun demikian, lampiran buku ini memuat sejumlah catatan dan sejarah penting dan pengamatan mengenai kebutuhan pelatihan serta model tambahan dan rencana sesi pelatihan. Mungkin cukup sekian dari saya. Inti dari pembicaraan ini adalah menunjukkan bahwa kita tuh harus memiliki pemikiran sistematif dan tidak hanya sesuai dengan menurut saya tidak. Jadi kita harus memiliki integrasi sumber-sumber yang integrasi dari pengetahuan dan kerangka tauhid yang kita miliki. Merujuk kita harus memiliki seperti integrasi sumber pengetahuan, lalu
lalu integrasi realitas dan idealitas. Jika integrasi sumber pengetahuan kita harus merujuk kepada Quran dan Sunnah, itu yang paling penting dan gak boleh ditinggalkan. Karena itu adalah dasar kita sebagai muslim. Oke, cukup sekian dari kita. Semoga apa yang kita bahas dan semoga apa yang kami jelaskan, kami pribadi jelaskan, itu membuat kalian paham dan membuat kalian bisa tahu dan bisa merubah pola pikir kalian dan cara pandang kalian terhadap tokoh-tokoh pemikir yang mungkin dulu pernah kalian baca di buku-buku sejarah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah. Mohon maaf apabila ada salah. Semoga ini semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.